نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita melanjutkan hadis Mu'adz membonceng Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi bertanya kepada Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah terhadap hamba dan apa hak hamba terhadap Allah? Dijawab oleh Mu'adz bin Jabal, Allahu wa rasuluhu a'lam. Ini adab. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh beliau. Beliau membahas kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himar. Hadza fihi tawadhu'un Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan betapa Nabi itu sangat apa kemarin? Sangat tawadhu. Sangat tawadhu. Jika beliau menginginkan naik kuda yang gagah, yang lari kencang, insya Allah sanggup. Di sini beliau mencontohkan sikap tawadhu, naik himar, tunggangan atau kendaraan yang sangat murah, pelan, tidak bisa cepat, istilah kita cc-nya kecil, ya, murah. Beliau tawadhu, ya. Ciri menonjol beliau adalah sangat tawadhu. Tidak ada keinginan pada diri beliau untuk menonjolkan diri. Tidak seperti kita. Kemarin sudah kita bahas bagaimana beliau tidak menyebut nama. Ketika beliau menyampaikan kemuliaan beliau, kehebatan beliau, ketakwaan beliau, beliau tidak menyebut nama. Kecuali tidak boleh tidak, dan itu ilmu. Tentu tidak bisa dihindari. Ya. Akulah nabi terakhir, tidak ada nabi setelahku. Ini mengandung unsur membesarkan diri, tapi tidak bisa dihindari. Kalau beliau tidak sampaikan ini, bahaya. Beliau sampaikan saja. Masih adakah orang yang mengaku sebagai nabi setelah beliau wafat? Ada. Di mana beliau tidak sampaikan? Terpaksa. Ya. Seluruh para nabi, para rasul memiliki dakwatun mustajabatun, memiliki doa yang pasti diijabah. Mungkin istilah kita doa pamungkas, ya. Artinya kalau doa ini dipakai, mau minta apapun terkabul. Seandainya minta supaya gunung itu jadi emas, akan dikabulkan. Nah, masing-masing nabi punya satu.
Dan seluruh para nabi, para rasul yang 124.000 itu sudah menggunakan doa itu. Kecuali aku. Tentu ini harus disampaikan. Bikin kepala beliau berdarah. Beliau tidak sebut nama. Karena bisa. Untuk ini menyangkut akidah, ya tidak bisa. Aku akan pergunakan nanti di akhirat. Aku akan pergunakan untuk memberikan syafaat kepada umat. Sementara nabi-nabi yang lain sudah memakainya. Bahkan Nabi Nuh memakai doa itu untuk membinasakan umatnya. Maka ketika manusia berbondong-bondong ke Nabi Adam gak sanggup, kemudian pindah ke Nabi Nuh. Anta awalur rasul, engkau rasul pertama yang diutus oleh Allah, mohon menghadap kepada Allah supaya Allah mau berkenan menghakimi kita semua, biar yang ke surga surga, yang ke neraka neraka, kira-kira begitu. Nabi Nuh menolak dengan mengatakan, aku malu, aku tidak sanggup, aku tidak bisa. Doa mustajabahku sudah aku pakai untuk membinasakan umatku. Yang akhirnya banjir besar luar biasa itu berkat doa beliau. Dan beliau berhak tentunya. Beliau tidak tercela. Dan seterusnya, ucapan-ucapan beliau, Nabi Muhammad SAW, yang menunjukkan kehebatan beliau, kemuliaan beliau, dan tidak bisa ditutup-tutupi. Oleh karena itu, para ulama ketika memang tidak bisa ditutupi, ya enggak ditutupi. Ketika ada keinginan untuk menonjolkan diri, baru seperti Ibnu Rajab Al-Hambali bersama murid-muridnya yang waktu itu pernah kita bahas. Jika berada di hadapan murid-muridnya, namanya murid lah ya, tentu nggak pengen pamer, nggak, ya murid kan, biasa aja, luar biasa, keluar semua ilmu. Begitu di depan khalifah, di situ banyak ulama lain, ya mungkin ada rasa sesuatu di hatinya Ibnu Rajab, ya. Justru di saat itu beliau diam, beliau tidak sampaikan, sampai murid-muridnya penasaran, kenapa tidak disampaikan seperti yang kemarin? Mumpung ini di hadapan khalifah, di hadapan ulama-ulama yang lain. Nah, begitulah para ulama. Ketika ada niat untuk menonjolkan diri lalu sadar, segera ditutup. Ya. Wa fihi jawazul irdafi 'ala dabbati. Dari sini keluar hukum bahwa boleh berboncengan dalam satu tunggangan kendaraan. Idza kanat tutiqu dzalik, dengan syarat kendaraan itu mampu, kuat. Jika memudaratkan, maka tidak boleh. Salah satu yang haram kita lakukan adalah mendolimi binatang, menyakiti binatang, membebani binatang dengan beban di luar kesanggupan. Waktu itu kita bahas bagaimana ada seekor unta mengadu kepada Nabi. Rupanya bukan cuma Nabi Sulaiman, tapi Nabi Muhammad SAW juga diberi ilmu oleh Allah mendengarkan ucapan hewan.
Hanya di sini tidak dimasyhurkan ya. Sebagaimana Nabi Musa kalamullah, karena pernah mendengar suara Allah secara langsung. Sementara Nabi Muhammad SAW, pernahkah mendengar suara Allah secara langsung? Jawabnya, pernah. Tapi tidak dimasyhurkan. Lalu beliau mengatakan, unta ini mengadu kepadaku bahwa dia dibebani dengan beban yang di luar kesanggupan dia. Faqala li ya Mu'adz. Beliau membahas ucapan Nabi, ya Mu'adz, wahai Mu'adz. Arada Nabi sallallahu alaihi wasallam an yu'allimahu hadzal hukm al-'azim. Nabi ingin mengajarkan ilmu yang besar ini dengan terlebih dahulu memanggil ya Mu'adz. Dan begitulah panggilan Nabi, panggilan orang Arab sampai hari ini sepertinya ya, mengikuti cara Nabi. Ya, kurang enak ya. Nabi enak manggil ya Mu'adz. Kalau kita paling ya kan, kebiasaan kita ya Mu'adz. Walakinnahu sallallahu alaihi wasallam arada an yulqiyahu ila. Di sini Nabi ingin mengajarkan ilmu kepada Mu'adz dengan terlebih dahulu bertanya. Jika antum sebagai guru, mungkin di SMA, SMP, SD, boleh mengambil satu sunnah ini, salah satu cara untuk mengajarkan ilmu, dengan terlebih dahulu bertanya. Ya Mu'adz, ma atadri ma haqqullahi 'alal ibad. Wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah terhadap hamba? Apa hak hamba terhadap Allah? Maka boleh kita ikuti sunnah Nabi, bahkan baik ya. Sering guru-guru mempraktekkan seperti ini ya. Anak-anak, tahukah kalian siapa saja 10 orang yang dijamin masuk surga? Mungkin ada yang tahu 2, 3 ya. Lalu dijelaskan, ini akan lebih terpatri pada diri anak-anak. Gitu kan? Karena diawali oleh pertanyaan. Tentu dia akan menyiapkan diri. Kalau dia tidak tahu, dia akan mempersiapkan diri. Apa nih? Apa nih? Itu. Kalau dia tahu, dia jawab. Bisa benar, bisa salah. Tentu gurunya yang membenarkan. Fa inna at-ta'lima an tariqi as-su'ali wal jawab min a'zami turukin najihati. Karena mengajarkan ilmu dengan cara tanya jawab ini termasuk cara yang besar, adi, ya, yang akan membuahkan hasil an-najihati fi ta'limil ilm. Karena tadi murid-murid akan mempersiapkan diri daripada langsung anak-anak nih hafalkan 1, 2, 3. Akan lebih baik diawali dengan pertanyaan.
Wa hadhihi tariqatun min turuqit ta'lim. Ini salah satu cara. Jadi bukan satu-satunya. Salah satu cara. Ya. Bukan satu-satunya. Artinya ketika kita mengajarkan ilmu kepada anak-anak, apakah harus seperti ini semua? Ya, tentu tidak. Ini salah satu cara. Dan itu dipraktekkan oleh Nabi dalam beberapa masalah ilmu. Kemarin tentang pohon kurma. Gitu. Di mana sifat pohon kurma itu mirip-mirip sifat seorang muslim. Ya. Nabi bertanya, Allah wa rasuluhu a'lam. Pertanyaan Nabi tadi dijawab oleh Mu'ad dengan jawaban yang ta'addub, ya. Beradab, berakhlak. Ta'addubu talibil ilmi fi an, itu biasanya muter-muter, ya. Daripada muter-muter ke sana kemari untuk menyembunyikan ketidaktahuannya, lebih baik dia mengucapkan Allah wa rasuluhu a'lam. Ya, la adri, aku tidak tahu. Itu jauh lebih baik. Dan antum tahu siapa yang pertama kali mengatakan la adri, aku tidak tahu? Apakah para sahabat, para tabi'in? Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah alaihi salatu wassalam manusia pertama di dalam Islam ini yang mengucapkan la adri. Ketika beliau membahas tentang Uzair, ya? La adri a Uzairun nabiyullah amla. Aku tidak tahu apakah Uzair itu nabi atau bukan. Ya, aku tidak tahu. Karena jelas Nabi tidak tahu kalau tidak diberitahu oleh Allah. Karena ilmu beliau semuanya dari Allah. Jibril perantara tentunya. Maka tidak ada ilmu beliau yang bukan dari Allah. Ngarang sendiri, meraba-raba sendiri, beristihad sendiri, tidak. Semua yang keluar dari lisan beliau ketika beliau membahas tentang ilmu, ini halal, ini haram, ini hak, ini batil, dan seterusnya, semuanya dari Allah. Tidak ada beliau ngarang sendiri. Ya. Maka beliau mengatakan tidak tahu. Nah, maka para sahabat, kemudian tabi'in, kemudian atba'ut tabi'in, terus para ulama salaf tidak malu, tidak ragu mengucapkan aku tidak tahu. Apalagi kita semua wajib kita mengatakan tidak tahu kalau memang kita tidak tahu ilmunya. Waqad su'ilal Imam Malik. Nah, ini yang waktu itu kita bahas, ya. Imam Malik, Imam Darul Hijrah, guru dari Imam Syafi'i, pernah ditanya an arba'ina mas'alatan, tentang arba'un, hadis arba'in, 40. Mas'alatan, 40 pertanyaan, 40 masalah. Fa ajaba an arba'i masaila minha. Imam Malik cuman jawab berapa? 4. Di riwayat lain 6. Ya, sedikit sekali. Padahal pertanyaannya 40. Beliau cuman jawab 4.
Wa qala 'anil baqiyati. Selebihnya yang 36 itu dijawab setiap ditanya la adri. Aku tidak tahu. Aku tidak tahu. Ya. Dan beliau tidak ragu, tidak malu, tidak gengsi. Faqala as-sa'il, si penanya ini kaget, heran, lalu mengatakan, ji'tuka min biladi kadza wa kadza. Aku datang dari negeri anu. Tidak disebut di sini. Yang jelas bukan satu negeri dengan beliau, ya. Artinya bukan orang Madinah. Tentu dengan berkendara, mungkin berhari-hari, berminggu-minggu. Dan di riwayat dikatakan, setiap aku tanyakan ini kepada seorang ulama, selalu dijawab, tanyakan kepada Imam Malik. Setiap aku tanyakan permasalahan ini kepada ulama di satu negeri, selalu dijawab, tanyakan kepada Imam Malik. Tapi sampai sini, Anda cuman jawab 4. Ya? Selebihnya Anda mengatakan la adri. Gimana ini? Dijawab oleh beliau, irkab rahilatak. Naiki kembali kendaraanmu, pulang sana, atau teruskan perjalanan ke negeri-negeri lain, cari ulama. Wadhhab ilal baladil ladzi ji'ta minhu. Ya. Kembalilah ke negeri yang engkau datang dari sana. Ya. Dari Irak balik ke Irak, dari Mesir kembali ke Mesir, ya. Atau kembali ke daerah-daerah yang sudah engkau kunjungi. Ya. Wakul, dan katakan kepada semua orang, sa'altu malikan wa qala la adri. Aku bertanya kepada Malik, Malik menjawab, aku tidak tahu. Sampaikan sana. Tidak malu, tidak gengsi, tidak takut dikatakan bodoh. Ya. Inilah ulama-ulama kita. Jadi lebih takut kepada Allah daripada kepada manusia. Sementara banyak dari kita lebih takut kepada manusia. Lebih takut dibilang bodoh, tidak tahu apa-apa. Ya. Nah, maka banyak yang menjawab asal-asalan. Hakadha adabul ulama, demikianlah adab para ulama. Jadi antum jangan mengira bahwa ulama itu hebat akidahnya doang, tauhidnya doang, ibadahnya doang. Tidak. Akhlaknya juga luar biasa. Sangat luar biasa. Ini para ulama kita. Adabnya luar biasa. Dan diawali oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Bukan manusia yang menyatakan, yang memuji bahwa engkau berada di akhlak yang azim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Yang mengucapkan seperti itu siapa? Allah. Yang memuji akhlak beliau adalah Allah. Akhlak yang luar biasa. Maka kita yang terus konsentrasi belajar tauhid, jangan kemudian meremehkan akhlak. Biarin aja, yang penting tauhidnya bagus. Biarin aja, yang penting manhajnya, akidahnya bagus. Tidak boleh. Karena Rasul, para sahabat, para tabi'in, pendahulu-pendahulu kita, manusia-manusia termulia ini berakhir ke akhlak. Gitu. Akhirnya akhlaknya berbuah akhlak yang mulia. Dinikmati, disaksikan, dilihat, didengar
oleh manusia. Wabil khusus ketika para sahabat masuk Syam, ibu kota Romawi waktu itu. Di zaman pemerintahan Umar bin Khattab, Rasul sudah wafat, Abu Bakar sudah wafat. Allah memberikan kemenangan kepada pasukan Muslim merebut ibu kota Romawi, Syam. Antum tahu di Syam waktu itu ibu kota Romawi mayoritas Nasoro, Kristen, ya. Entah yang Protestan, apa Katolik, apa Advent, apa ini, apa itu. Kan mereka pecah menjadi 72 kan. Kalau kita kan lebih banyak 73, mereka 72. Yahudi 71. Ya. Nah, mereka menyaksikan para sahabat, menyaksikan Bilal, menyaksikan Utsman, menyaksikan Ali, menyaksikan Zubair dan seterusnya. Mereka berani sumpah. Mereka bersumpah, wallahi, mereka yang berilmu ya, mereka yang baca kitab ya, baca Taurat, baca Injil. Mereka bersumpah, wallahi demi Allah, manusia-manusia yang baru datang ke negeri kita ini, menguasai kita ini, mengalahkan kita ini, wallahi mereka lebih baik, lebih mulia dari kaum Hawari, kaum pujaan mereka, gitu. Nasrani terbaik itu kan Hawari. Ya, walaupun tentu Hawari itu sebetulnya bukan Nasrani tapi Muslim. Kan murid-murid Nabi Isa yang 12 itu semuanya Muslim semua, semuanya sama dengan Nabi Isa, menyembah Allah satu-satunya. Tidak ada yang mengatakan Nabi Isa itu anak Tuhan, tidak ada satu. Cuman kan mereka kena subhat, nggak tahu. Pikir mereka 12 murid Nabi Isa ini ya menyembah Nabi Isa, meyakini Nabi Isa anak Tuhan. Ini subhat yang luar biasa. Itu terjadi ratusan tahun sampai turun Al-Quran. Ya. Fafi hadza raddul ilmi ila alimihi. Di sini keluar hukum bahwa harus memulangkan ilmu itu kepada orang alim. Tidak boleh memulangkan, mengembalikan ilmu kepada orang yang tidak alim. Wa adami tadakhulil insani fi syai'in wa huwa la yadri an hukmihi. Tidak boleh seseorang masuk ke dalam satu ilmu yang dia tidak tahu. Seperti ilmu hadis misalnya, ya. Kita nggak tahu apa-apa tentang ilmu hadis, ya. Itu ilmunya Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasai, Tirmidzi dan seterusnya. Maka kita tidak boleh masuk. Gitu ya. Dan banyak ulama seperti itu. Ambil contoh Ibnu Hazm. Ibnu Hazm luar biasa ilmu fikihnya. Tapi dalam masalah hadis beliau mengakui. Imam Ghazali itu mengakui bid'ati fil hadis musjad. Perbendaharaanku dalam ilmu hadis itu sedikit sekali, dangkal sekali, diakui oleh beliau. Dan begitulah para ulama, tidak mau memasuki ilmu yang bukan bidang dia, ya. Ibnu Hazm dalam masalah fikih luar biasa, sangat luar biasa. Kitab Al-Muhalla itu sebagai saksi betapa fikih beliau luar biasa. Cuman saya saling mengatakan sayang beliau tidak menerima kaidah
apa? Kias. Ya. Dengan beliau menolak kaidah kias, maka ilmu beliau yang luar biasa ini tercoreng, gitu ya, menjadi sempit. Seandainya beliau menerima kias, maka tidak menjadi sempit. Kita tahu beliau seperti pendahulunya Daud Az-Zahiri, namanya juga Az-Zahiri kan, Zahiriyah, tidak menerima kaidah kias. Jadi di dalam fikih ibadah halal haram betul-betul harus berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, titik, gitu. Maka ketika tidak ada ayatnya, ketika tidak ada hadisnya, ya sudah, tidak memakai kaidah kias. Maka ketika Nabi mengatakan diam, ya diam. Diam berarti setuju. Kalau ngomong ya nggak setuju, kan jadi aneh. Anda nggak memakai kaidah kias. Gitu. Maka orang yang tidak memakai kaidah kias ketika menawari putrinya, Neng, maukah kamu ayah nikahkan kamu dengan si fulan? Tiba-tiba si Neng ini menjawab, ya aku mau. Nggak boleh dinikahkan. Gitu. Kenapa? Karena sabda Nabi, maunya seorang gadis, yang gadis ya, si Nengnya ini masih gadis, itu dengan dia. Kenapa dia jawab, ya ayah aku mau, ya? Di hadisnya kan dia. Ini kan jadi aneh, seaneh-anehnya, ya kan? Tentu harus pakai kaidah kias. Ketika si Neng ini yang masih gadis diam saja ketika ditawari, maukah aku nikahkan engkau dengan fulan, diam saja, maka si ayah harus menyimpulkan bahwa si Neng ini mau, karena masih gadis. Ya. Maka bodoh dan tidak faham sunnah ketika si ayah nanya lagi, kok diem aja Neng, mau apa enggak? Ya. Jawab dong, mau apa enggak? Berarti bodoh ini ayahnya ini, tidak memakai sunnah Nabi. Justru ketika si Neng ini diam, maka si ayah sudah boleh menyimpulkan, harus menyimpulkan bahwa anak gadisnya itu mau. Bagaimana kalau si Nengnya ini menjawab, ya ayah aku mau? Ya lebih-lebih lagi, kan begitu. Itu namanya apa? Namanya apa? Kias. Kias itu seperti itu. Kias jenis keberapa? Kias kan ada 3 ya. Ada al-aqas, lawan katanya. Ini mafhum mukhalafah apa mafhum muwafaqah? Ya tentu mafhum muwafaqah. Ya. Karena musawiyah, kemudian al-aqas, kemudian yang ini. Artinya ketika si anak gadis ini diam saja, berarti dia mau. Apalagi dia ngomong aku mau, ya jelas lebih mau lagi, dinikahkanlah. Nah, sementara orang yang tidak memakai kaidah kias, ya nggak boleh. Kalau dalilnya seperti itu kok nggak boleh, kan jadi rusak. Ya. Kemudian beliau membawakan dalil wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Jangan kalian mengikuti sesuatu yang kalian tidak tahu ilmunya. Ini Al-Isra ya. Ini satu lagi Al-A'raf ya. 3 saya bacakan.
Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Ini beliau menjelaskan hal-hal yang diharamkan. Diawali dengan Qul man harrama zinatallah allati ukhrija li ibadihi. Katakanlah siapa yang mengharamkan perhiasan Allah. Artinya boleh memakai yang bagus, yang indah sebagai perhiasan, sebagai hiasan. Baju yang bagus, sarung yang bagus, celana yang bagus, gamis yang bagus. Bolehkah? Boleh. Boleh, tidak haram. Kemudian di ayat selanjutnya, Qul innama harrama rabbiyal fawahisha. Muhammad katakan innama. Itu masih ingat innama namanya harful hasar, huruf pembatas. Artinya hanya. Yang diharamkan oleh Rabbku hanya al-fawahish. Al-fawahish jamak dari fahisyah. Apa? Sering diterjemahkan dengan sesuatu yang keji. Biasanya berhubungan dengan syahwat. Berhubungan dengan syahwat birahi. Sampai di puncaknya yaitu zina. Zina dengan farjinya, diawali zina dengan matanya, zina dengan tangannya, kakinya, bahkan zina dengan hati. Bisa zina dengan hati, zina hati. Ma dhahara minha wa ma batan. Yang nampak dan yang tersembunyi. Kan zina hati nggak ada yang lihat. Ya. Kita sedang berzina dengan hati kita, membayangkan. Orang nggak ada yang tahu. Sedang duduk, kita, orang-orang lihat kita sedang duduk, sedang berbaring, padahal kita sedang berzina dengan hati kita. Zina lewat hati kita, membayangkan dan seterusnya. Wal ithma wal baghya, dosa, kekejian, bighairil haq, tanpa yang alasan yang hak. Wa an tusyriku billahi, menyekutukan Allah, malam yunazzil bihi sultana, apa yang tidak pernah Allah turunkan sultan. Ini bukan berarti kalau menyekutukan Allah ada sultannya boleh. Dulu pernah kita bahas antara syarat dengan sifat, sifat dengan syarat. Ya. Allah melaknat wanita-wanita yang menyambung rambut, yang mencukur alis, yang mengikir gigi, yang mentato badan. Disebutkan di situ wanita. Apakah wanita ini syarat? Apa sifat? Jawabnya apa? Syarat atau sifat? Sifat. Bukan syarat. Kalau syarat berarti laki-laki boleh. Syarat yang dikutuk, dilaknat oleh Allah, yang bagi yang menyambung rambut, mentato badan, mencukur alis, mengikir gigi, syaratnya adalah wanita. Berarti laki-laki boleh. Tentu ini salah. Bukan syarat, tapi sifat. Hari itu, di zaman Nabi, yang mentato badan, mencukur alis, mengikir gigi, semuanya adalah wanita. Nggak ada yang laki-laki. Itu sifat. Bagaimana kalau laki ikut-ikutan? Ya jelas. Ikut dilaknat, ikut dikutuk. Ya. Wa antakulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Dan larangan berikutnya yang terakhir di ayat ini, berkata tentang Allah apa yang kalian tidak tahu.
Kalian nggak tahu kalau Allah itu ada di mana-mana, nggak bakalan tahu orang nggak ada ayatnya. Nggak ada ayatnya, nggak ada hadisnya, nggak ada dalilnya. Kalau Allah itu ada di mana-mana. Berarti berbicara tentang Allah, apa yang kalian nggak tahu ilmunya. Kecuali kalau kalian mengatakan Allah bersemayam di atas arsy, berarti itu ada ilmunya. Ada ayatnya setidaknya di 7 tempat, 7 surat, dan ada hadisnya. Kalau mengatakan Allah ada di mana-mana, Allah ada di hati kita, masuk di sini. Wa antakulu 'alallahi ma la ta'lamun. Berbicara tentang Allah apa yang kalian tidak tahu. Wallahu a'lam. Ya, silakan adzan dulu. Sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Ada satu ayat lagi yang mengancam siapapun yang coba-coba berbicara tentang Allah tanpa dalil. Faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadiban. Siapa yang lebih zalim? Berarti ini nggak ada yang lebih zalim lagi. Ini kan istifham lil inkar, nggak ada lagi. Udah paling zalim. Apa? Mengada-adakan, ngarang-ngarang tentang Allah, mengucapkan kebohongan terhadap Allah, seperti Allah tidak punya tangan. Ini kebohongan besar. Orang kenyataan Allah punya tangan. 2, untuk menciptakan Adam, tangan. Ini kebohongan, membikin kebohongan atas nama Allah. Begitu genggaman Allah, ini semua hak berdasarkan dalil. Qala Allah wa qala Rasul. Tiba-tiba dibantah, Allah nggak punya genggaman, Allah nggak punya jari, Allah nggak punya wajah, dengan satu dalil yang mereka tidak tahu maksudnya. Apa? Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada satupun yang kita. Kalau Allah punya wajah berarti sama dengan kita, maka coret. Ya. Berarti mereka menuduh. Mereka lupa terusan ayat itu. Wa huwas sami'ul basir. Mendengar, Allah itu melihat. Padahal kita semua melihat, mendengar. Lihat. Jadi yang tidak sama itu hakikatnya, bukan judulnya. Kalau judulnya sama, kita melihat, Allah melihat, kita mendengar, Allah mendengar, kita cemburu, Allah cemburu, kita punya wajah, Allah sama, banyak sekali. Justru yang tidak sama sedikit. Ya, manusia tanpa ilmu. Innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Allah tidak memberikan petunjuk hidayah kepada orang-orang yang zalim, kaum yang zalim. Ya, wal ayatu wal ahaditsu fi hadza katsiratun. Ayat-ayat dan hadis-hadis tentang ini banyak, ya, sangat banyak. Faman yuridun najata li nafsihi. Barang siapa yang ingin dirinya selamat,
wa yuridus salamata, sama, najah, salamat, assalamat, sama. Wa aidon yuridus salamata linnas, dan juga menginginkan keselamatan bagi orang lain. Fa innahu la yatadakhalu fi syai'in la ya'rifu, maka jangan sekali-kali masuk ke dalam sesuatu yang dia tidak tahu, tidak mengetahui ilmunya, ya. Dan jangan sungkan, jangan ragu, jangan gengsi mengucapkan apa tadi? Allahu Akbar. Iya, ada pertanyaan, silahkan.